Media, media digital Al-Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Anak-anakku yang Ustadz cintai dan Ustadz rindukan, di mana kalian berada, semoga senantiasa Allah beri perlindungan dan Allah beri keridhaan. Tak terasa kita sudah masuki hari yang ketiga dalam melaksanakan ibadah puasa. Tentunya kita butuh motivasi sehingga ibadah puasa kita lebih mantap dan lebih semangat lagi. Seperti anak-anakku, ketika orang tua kita atau orang tua kalian mengiming-imingi sesuatu ketika belajar, siapa yang mendapatkan ranking 1 akan mendapatkan hadiah sepatu baru. Tentunya kalian semangat untuk belajar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi untuk kita dalam ibadah puasa ini, terutama keutamaan berpuasa. Insyaallah yang pertama Ustadz sebutkan, yang pertama keutamaan puasa adalah yaitu sebagai jalan meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari ayat ini kita mengetahui, anak-anakku semuanya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan ending atau akhir dari puasa kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan puasa yang kedua, anak-anakku, adalah puasa sebagai penghalang dari siksa api neraka. Maka kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini untuk berpuasa. Mari kita gunakan untuk mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menjadi hamba yang dijamin atau dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping menjadi tameng atau penghalang dari api neraka, puasa juga bisa menjauhkan kita dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan dalam sebuah hadis, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Barang siapa melakukan puasa satu hari di jalan Allah dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Inilah keutamaan puasa yang luar biasa. Kita akan dijauhkan dari api neraka dan kita diberi penghalang, puasa menjadi penghalang siksa api neraka. Maka kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah puasa ini. Kemudian keutamaan yang ketiga, puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Apa sih syafaat itu? Syafaat adalah penolong. Maka siapa yang melakukan puasa, maka puasanya akan menjadi penolong di hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, As-siyamu wal Qur'an
yashfa'ani li'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, kemudian puasa itu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ayu rabbi mana'tahu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Puasa akan berkata kepada Allah, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku memberi syafaat. Kemudian juga yang Al-Quran juga begitu akan mengatakan atau mengadukan kepada Allah, wahai Rabb, ya, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Maka beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan puasa dan memperbanyak bacaan Quran di bulan Ramadan ini, keduanya akan memberikan manfaat, menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat kelak. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah puasa sebagai ampunan, ya. Orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia biasa, kalian ustadz dan ustadzah, semuanya tidak luput dari yang namanya dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan ini, maka kita manfaatkan, kita maksimalkan ibadah puasa kita dengan benar sehingga menjadi penghapus dosa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Tapi di sini ada syaratnya. Anak-anakku semuanya perlu diperhatikan. Syaratnya puasa kita bukan karena orang tua kita. Puasa kita bukan karena tetangga kita puasa. Puasa kita bukan karena kaum muslimin seluruh dunia puasa. Bukan. Tapi puasa kita karena mengharap, kita puasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kelima, yang terakhir, orang yang berpuasa akan mendapatkan pintu spesial, pintu eksekutif di surga. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyan, yadkhulu minhu sha'imu yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun khairuhum, yuqalu aina sha'imun fayaqumu la yadkhulu minhu ahadun khairuhum fa idza dakhalu uhliqa falam yadkhul minhu ahadan. Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Ya. Jadi dijelaskan dalam hadis ini, nanti di surga ada namanya pintu Rayyan, dan pintu ini khusus untuk orang yang berpuasa. Dan nanti akan memanggil-manggil, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa, silakan masuk. Ketika sudah orang-orang yang berpuasa masuk, maka pintunya akan tertutup dan tidak akan dimasuki oleh selain orang-orang yang berpuasa. Inilah keutamaan puasa yang harus kita perhatikan sehingga kita dan anak-anakku semuanya bisa menjadikan ini sebagai motivasi untuk senantiasa memperbaiki puasa kita di bulan Ramadan ini
sehingga kita mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan cita-cita kita yang tertinggi sebagai seorang muslim adalah memasuki surganya. Semoga bermanfaat bagi Ustadz pribadi dan anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.